Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehari ini melaksanakan yang berbagai sinau hadis-hadis yang tidak ada di Al-Quran. Hari ini masuk hadis yang ke-3 halaman 151, hadis yang ke-38, halaman 151, hadis ke-38. Nanti di sini ya kedengeran suara ya. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliya qad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani wa u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Qala, dia yakni Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Jadi susunan redaksi seperti ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Sahabat Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman. Ini adalah hadis qudsi, firman Allah, tetapi tidak terdapat di dalam Quran. Ya, periwayatannya melalui periwayatan hadis, bagaimana hadis Nabawi. Allah berfirman, man, barang siapa ada memusuhi li waliyan, waliku, li untukku, maksudnya untukku atau milikku, milikku kepunyaan Allah, yaitu apa? Waliyan, wali kepunyaan Allah, waliku, wali Allah.
barang siapa memusuhi waliku, faqad maka sungguh dan tuh aku umumkan kepadanya, aku maklumkan kepadanya bil harbi dengan perang. Jadi aku umumkan perang ya pada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah taqarraba mendekat ilayya kepadaku abdi hambaku. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai, mimma dari apa-apa iftaratuhu, apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya. La yazalu itu tak henti-hentinya, yaitu terus menerus. Abdi hambaku yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan nawafil ibadah nafilah atau ibadah sunnah, hatta sehingga uhibbahu aku mencintainya. Fa'idha maka apabila ahbabtuhu aku telah mencintainya, kuntu aku akan menjadi sam'ahu pendengarannya, alladhi yang yasma'u yang mendengar bihi dengannya, wa basarahu dan penglihatannya, maksudnya aku akan menjadi penglihatannya, alladhi yang yubsiru dia melihat bihi dengannya, wa yadahu dan tangannya, jadi aku juga akan menjadi tangannya, allati yang yabtisu, itu makna asalnya itu mukul, melakukan tindakan biha dengannya, dengan tangannya, warijlahu dan kakinya, aku akan menjadi kakinya, allati yang yamshi dia melangkah, biha dengannya, dengan kakinya itu. Wa in dan apabila dan jika sa'alani dia meminta kepadaku atau berdoa kepadaku, la u'tiyannahu benar-benar pasti aku akan beri, aku akan kabulkan permintaan atau doa. Wala in ista'adani, dan sungguh in jika ista'adani dia memohon perlindungan kepadaku, la wa'idannahu benar-benar aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadisnya dan juga terjemahnya seperti itu. Pertama ya, di sini man adali waliyan, ada barang siapa memusuhi, man ada musuh, aduun innahu lakum aduun mubin, setan. Man ada memusuhi, jadi kepemilikan, kepunyaan itu Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah di sini maksudnya adalah wali. Wali di sini penjelasan dari li, sesuatu yang dimiliki oleh Allah di sini. Waliyan. Terjemah bebasnya, barang siapa memusuhi waliku. Li waliyan, satu-satu waliku, yakni wali Allah. Wali secara bahasa bisa al-qurbu, dekat. Ta'atu, ta'atam.
mendekat kepadanya, taat kepadanya. Taatan, kepatuhan, sering kita sebut dengan loyalitas, al-wala. Al-wala'u, loyalitas, kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Juga bermakna al-hub, cintaan. Dekat, cinta, taat. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, itulah walinya. Dia berwala, loyalitasnya kepada Allah. Ada satu ayat di Quran surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah. Innama waliyukumullah wa rasulahu. Walladzina amanu walladzina amanu walladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna az-zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya wali kalian, pihak yang semestinya kita punya loyalitas, kedekatan, ketaatan dan cinta. Datang sinten kedaipun kita menika celak, kita menika taat, kita menika tresna, kedaipun datang Allah, Rasul. Walladzina amanu, dan orang beriman, ya ternyata dengan keterangan alladzina satu yuqimu nas-sholata wa yu'tuna az-zakata tiga wa hum raki'un. Ingkang kedahipun dados wali kula panjenengan sami Allah, Rasul dan orang-orang beriman yang 1, 2, 3. Kepada siapa kita berwala, kepada siapa kita harus punya loyalitas? Kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman dengan 3 sifat yang disebutkan. Senasopun sedat 3 wonten ayat menika, tapi hakikatnya 1, sehingga Allah mengungkapkan dengan lafal tunggal wali. Karena kalau bentuk jamak plural itu aulia. Sehingga misalnya di Quran surah Al-Baqarah 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang yang kafir, aulia, mereka kayak sama. Orang-orang kafir walinya banyak. Ya. Di ayat ini yang disebutkan Allahu wali, Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, walladzina kafaru awliya, walladzina kafaru awliya walladzina kafaru awliya hukumut taghut. Wali orang beriman itu kan dengan bentuk tunggal wali. Tapi untuk orang-orang kafir disebut bentuk aulia. Di sini masih disebut tiga, tapi tetap pakai bentuk tunggal karena hakikatnya walinya adalah Allah. Karena Rasul keputusan Allah, orang yang beriman dengan tiga sifat ini adalah mereka yang taat pada Allah. Terus kita menikah pesan terjaipun salah sinten, terus datang sinten anak kau soko. Kedaipun tiyang ingkang sami iman, ingkang badhe sifat, ingkang kursubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, rakiun rukuk, untuk patuh taat. Gesangipun menika saestu nabi datang Gusti Allah. Perilakunya perilaku ketaatan, kepatuhan. Nah, sifat ini diungkap oleh Allah secara umum di surat Yunus. Surat ke-10. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 62, 63 surat ke-10 di sini. Kemudian diungkap di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Yunus 62, 63 diungkapkan dalam surat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kanu yattaqun. Yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu, mereka adalah orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Mereka orang-orang yang beriman, pernah kita sampaikan di sini pakai lafal fikih kata kerja. Dia terus menjalani proses keimanan ini, bahkan yattaqun, dan mereka yattaqun juga pakai fi'il di sini, ya, dan di sini fi'ilnya fi'il mudhari.
sedang dan akan dari terus menerus bertakwa. Sedang dan akan itu kan berarti continue. Nembe nglakoni badhe nglampahi terus menerus bertakwa, dan mereka memang orang yang sudah beriman dan terus menjalani proses iman dan terus menerus bertakwa, terus menerus taat patuh pada perintah Allah. Wa hum raqiqun di sini. Sebenarnya gesangipun namun taat dengan Gusti Allah. Diam dan geraknya adalah ketaatan kepada Allah. Bicara dan tidaknya ya karena taat kepada Allah. Melihat atau tidaknya ya karena taat kepada Allah. Jadi derajat kewalian itu dinilai berdasarkan kualitas ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taat pas ngaji doa ya perlu jadi wali. Jadi wali kelas. Santri. Ada wali koko. Ya, karena wali ini orang yang terus mendekat pada Allah, nanti taat pada perintah Allah. Ya Allah sampai melakukan pembelaan total. Aku akan musuhi, aku perangi. Faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku umumkan, aku maklumkan perang terhadap. Sampai saya wani kalau wani ini Gusti Allah. Dekenya ini kamu dekenya ini. Yang mana? Ini kan di hadis ini kan. Mana dari ini hadis kursi Allah sendiri yang bicara. Siapa memusuhi waliku, faqad adzantuhu, maka aku maklumkan, aku umumkan perang kepada dia. Aku yang akan perang. Ya. Wali yang di sini ini kalau hanya tiga itu kan yang mendirikan sholat, zakat dan taat. Dan wali yang dimaksud itu apa terkait juga dengan menguasai ilmu tentang agama atau sebatas ini? Bagaimana mungkin orang bisa mendirikan sholat ke orang paham dan agama? Itu sudah input. Mendirikan sholat orang mengelarang itu. Paham mana-mana sholat, bisa menghayati betulnya sholat, diterapkan dalam kehidupan, itu baru orang mendirikan sholat. Kemudian yukimun dia. Iya, itu di ayat 45 surat At-Taubah. Jadi bukan melaksanakan sholat. Nah, pengertian mendirikan sholat di ayat 45 surat Al-Ankabut adalah yang dengan sholatnya itu perilaku akhlaknya menjadi baik. Wa aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat sehingga sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya fungsional mengendalikan perilakunya sehingga tercegah dari perilaku keji dan munkar, berarti dia sudah mendirikan. Nah, untuk fungsional seperti itu nggak mungkin kalau nggak pakai ilmu. Ya. Bukan sekedar tata cara formalitas mengerjakan sholat, tetapi pemaknaan dari bacaan dan gerakan sholat seperti dia kuasa mempraktekkan itu orang tidak sholat. Ini yang dimaksud ilmu tertentu itu somabur. Itu seorang pokok. Mungkin muncul
persepsi atau anggapan seperti itu karena orang yang demikian taat, patuh, kontinu dalam mentaati perintah Allah memang dimuliakan oleh Allah. Dia memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu bahasa Arab karomah. Karomah bahasa Jawa keramat. Keramat dalam negeri. Karomah itu kemuliaan. Tapi orang-orang mengatakan akul karomah karomah yang sebenarnya itu adalah kontinuitas seseorang melakukan ketaatan itu karomah sebenarnya. Anjing enggak kayak amal kepatuhan dari bosnya itu karomah. Orang iso mabur iso ngeliat pedang apa? tapi dilempar batu juga berdarah. Ini bagian awal wali Allah. Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, siapa wali Allah? Ini sudah disebutkan di ayat itu. Di ayat 62-63 surat Yunus, nah, di ayat 55 surat Al-Maidah. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Bagian berikutnya adalah bagaimana wali Allah itu mendekat kepada Allah. Kan wali Allah orang yang senantiasa mendekat kepada Allah, taat pada Allah, cinta kepada Allah. Lenyelahi Gusti Allah itu dosa. Itu disebutkan al-qurbah. Al-qurbah, pendekatan diri kepada Allah, atau bahasa kita taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah. Pendekatannya kepada Allah bagaimana? Ada dua amalan yang dilakukan secara umum di situ. Taqarrub atau pendekatan atau qurbah inilah yang disebut dengan al-wasilah. Di Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat ini wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihi, kepadanya, untuk mendekat kepada Allah, al-wasilah, carilah wasilah untuk mendekat kepadanya, kepada Allah. Apa itu wasilah? Inilah al-qurbah. Tafsirnya adalah hadis ini. Tafsirnya adalah hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang sudah aku fardukan atau sudah wajibkan padanya. Maka qurbah, pendekatan diri kepada Allah atau wasilah yang disebut di ayat 35 ini, pertama adalah hal-hal yang difardukan oleh Allah.
soal fardu, hal yang difardukan. Fardu ma iftaratu ilahi, apa-apa yang iftaratu sudah aku fardukan kepadanya, iftaratu ilahi kepadanya, alaihi al fardu. Yang kedua an-nawafil, an-nawafil, pendekatan diri kepada Allah pertama dengan hal-hal yang difardukan, ya, fardu atau kewajiban-kewajiban, hal-hal yang telah diwajibkan lagi. Dua, an-nawafil, nafilah pada sunnah atau mustahab. Ibadah wajib ini adalah sarana pendekatan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah. Sesuatu yang ahabba ilayya, paling aku cintai. Nah, tetapi wali Allah ini tidak merasa cukup hanya dengan penunaian kewajiban, sekalipun memang kewajiban ini amal yang paling dicintai Allah untuk mendekat kepadanya. Wali Allah ini menambah dari yang wajib itu dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan tambahan, yaitu yang berderajat sunnah. Dalam kitab Ibnu Rajab Al-Asqalani dan Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam, belum ada. Wali Allah ini karena terus menerus dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga ia menjadi sangat mencintai Allah dan mencintai segala yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga kehidupannya disibukkan dengan ketaatan dan kepatuhan. Maka ibadah dan amal-amal wajib tidak dipandang cukup bagi para wali Allah. Ia terus menambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan secara kontinu, yang disibukkan dengan ketaatan tadi. Itu kemudian menjadikan orang ini banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, banyak mematuhi perintah Allah, disibukkan dengan kesunnah. Sampai mengungkapkan dengan istilah setan mengalami keputusan sanggup menggodai. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan setan itu sampai tidak sampai merasa, bahasa Jawa ini pokembu, bahasanya apa ya? Pokembu untuk menggoda Umar bin Khattab. Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab ada yang sampai mengatakan kalau Umar berjalan di satu tempat, maka setan akan cari jalan yang lain menghindari. Ini masih